Oke, jadi di video ini gue lagi mau ngebahas tentang brand SKME. Walaupun kalian mungkin udah pernah lihat video dulu gue yang gimana gue kontra terhadap SKME. Karena dulu gue pernah beli SKME dan ya menurut gue ya so-so aja gitu. Dan rata-rata mereka lazy homas ya, yang pastinya gue sangat anti gitu. Dan gue di video itu bilang gue gak suka SKME karena nama mereknya dan segala macem ya. Nah sekarang gue bakal ngasih tau update apa pendapat gue tentang si SKME ini gitu. Jadi gue udah sempat beli berapa jam SKME yang gue udah bikin postingan, mungkin kalian tahu dan yang gue bilang gue sendiri puas dengan SKME ini. Nah ini gue nggak dibayar sama SKME, gue nggak dibelokin sama SKME biar gue pro terhadap mereka, enggak ya, gue nggak dibayar sama siapa-siapa. Ini pure ya karena gue coba aja, gue objektif gitu kan. Gue waktu itu bilang gue nggak suka karena gue nggak suka, gue punya alasan kenapa gue nggak suka, dan sekarang gue bilang yang begini-begini karena gue punya alasan juga, dan di video ini gue bakal kasih tau alasan-alasannya juga pastinya. Dan jadi ya sekarang langsung kita mulai apa aja yang ada di pikiran gue tentang SKME saat ini. Nah jadi setelah video yang waktu itu gue rilis, akhirnya gue beli SKME yang menurut gue pertama kali gue suka sama SKME, yaitu jam tangan SKME yang satu ini. Mungkin nggak gitu terlihat jelas ya, gue juga lupa ini SKME seri berapa, coba gue lepas dulu ya. Ini SKME yang dia itu ada semacam apa namanya, astronot gitu ya, menurut gue unik banget itu loh. Ini SKME 1883, dia ukuran juga tipis banget. Gue udah pernah bikin reviewnya yang gue bilang bagus pokoknya. Lock width dia 22 mm, yang pastinya bikin dia gampang banget dimain-mainin strapnya. Gue suka sama jam tangan ini, unik gitu ya, dan harganya murah banget, under 100.000 menurut. Kayak bayangin aja jam tangan yang unik under 100.000 itu kan bagus banget gitu loh. Biasanya jam tangan iconic itu pasti 200 ribuan ya kan, kayak F11 itu pun udah 190 sampai 200 ribuan. Dan ini cuman 90 ribuan kok nggak salah, 81 ribu kayak sekitar gitu, yang pastinya murah banget gitu loh. Nah sejak gue beli SKME itu, akhirnya gue semakin pikir kayak SKME sebenarnya boleh juga gitu ya. Apalagi gue beli awal ini yang tanpa logo SKME nya gitu, karena dulu kan gue bilang gue nggak suka SKME karena nama mereknya juga ya, SKME kayak nama apa gitu. Tapi ya lama kelamaan gue rasa nama merek itu nggak jadi masalah lagi. SKME kayak dulu mungkin orang pikir Casio, apa itu Casio ya kan, ya ternyata dari nama si ownernya Seiko juga kan, orang nggak tahu itu Mido, Rado gitu, orang kok dengar itu nama apa gitu. Tapi lama-kelamaan karena dia punya reputasi yang bagus juga, pastinya orang tahu, oh Casio, Mido, Rado, Seiko gitu, orang tahu gitu, itu brand bagus gitu. Dan ya gue berasa ini saatnya SKME untuk buktiin gitu kalau mereka juga bisa jadi brand yang punya reputable yang bagus juga kayak Casio dan kawan-kawannya gitu loh. Jadi ya nama lama-kelamaan nggak jadi masalah lagi kalau reputasinya bagus gitu, sebenarnya sih kan gitu ya kan. Berikutnya gue pengen ngebahas tentang model-model jam tangan yang belakangan lagi gue suka dari SKME. Nah dari gue beli SKME itu sebenarnya gue ada beli beberapa SKME lainnya dalam waktu dekat, kayak setelah berapa hari gue beli lagi beberapa, tapi gue kurang suka sama keduanya. Jadi gue beli dua sebenarnya lagi setelah jam tangan ini, gue beli dua SKME lagi, tapi gue kurang suka gitu. Sebenarnya oke aja, cuman menurut gue kayak entah kenapa gue nggak gitu suka. Waktu itu kok nggak salah dia negatif display dan dia gampang banget baret. Ini juga negatif display sih, cuman karena dia ada astronotnya gini jadi menurut gue unik gitu, jadi tetap gue keep. Sisanya yang lain nggak pernah lagi gue pakai, bahan gue udah lupa gue taruh di mana. Nah setelah itu berapa lama kemudian gue iseng, gue coba cari jam tangan kotak, dimana akhirnya gue ketemu jam tangan SKME yang ini nih. Ini SKME 1866 dan ini bagus SKME nya gitu. Dia bentuknya kotak ya, simple aja gitu, ada tulisan SKME nya, nggak jadi masalah lagi. Digitalnya gede-gede ya, tinggi-tinggi fontnya, dan lampu dia terang gitu. Harganya juga murah banget, under 100.000. Gue nggak pernah beli SKME kayak lebih dari 100.000 gitu. Jadi rata-rata under 100 ribuan. Udah gue ganti-ganti strap juga karena strapnya lakunya 22 mm juga, jadi gampang banget ganti strap ya. Ini WR 50 meter juga, jadi udah bagus banget ya kan. Ya build quality juga, ini resinnya halus gitu, jadi kualitas resin yang bagus menurut gue ya. Ya setara sama Casio gitu. Bahkan kadang beberapa Casio sebenarnya bisa dibilang nggak gitu sebagus ini juga sih kalau gue bilang ya. Casio ada yang bagus, tapi kalau ada beberapa model dibandingnya ini masih jauh lebih halus gue bilang. Jadi dengan harga lebih murah, WR lebih bagus, sampul lebih bagus, fitur lebih banyak, kadang bisa dibilang ya memang ini jam tangannya sangat-sangat bagus banget value-nya gitu loh. Nah setelah itu akhirnya gue terakhir beli ini nih, SKME ini belum gue review, ntar kalian tunggu ya review ya. Ini SKME 1893 dan ini bagus, salah satu favorit gue saat ini. Lock width dia 20 mm, lampunya terang banget, bener-bener lampunya terang banget. Harganya juga nggak 80 ribuan atau 70 ribuan, murah banget kalau gue bilang sih. Dan lagi-lagi finishing resinnya bagus gitu. Ntar gue bikin review deh kapan-kapan, jadi kalian tunggu aja. Nah jadi setelah gue beli lagi berapa kali, sebenarnya gue masih pengen beli lagi ya, cuman gue nunggu dulu, tunggu gue post pakai yang lain-lain dulu, ntar baru ya kita kasih jangka waktu biar ada waktu lah sama jam-jam ini yang gue beli gitu.
ada masih banyak yang pengen gue beli gitu ya, beberapa model yang cakep-cakep menurut gue, simple tapi ya cakep ya gitu. Nah dari beberapa model yang udah gue beli tadi, apa kan teman gue rasa SKM bisa dibilang bagus juga gitu. Bahkan dari beberapa merek yang mungkin cukup terkenal yang biasanya gue sering gembar-gemborin, kayak misalnya Q&Q ya, biasanya gue bilang Q&Q bagus gitu kan, daripada SKM mending beli Q&Q dulu, gue bilang begitu. Tapi gue terakhir kali beli Q&Q dan gue kurang puas. Terlebih gue setelah beli jam tangan SKM ini nih, jadi gue beli Q&Q lagi yang kotak jam tangan digitalnya, tapi gue kurang puas. Menurut gue entah kenapa digitalnya itu kayak kesannya kayak cheapy gitu loh, digital fontnya plus build quality resinnya nggak gitu bagus menurut gue sih. Harganya 100 ribuan padahal, sedangkan yang dibandingin SKM yang ini 1866 dia resinnya jauh lebih halus, dipegang itu bener-bener ya kayak, bahkan gue bilang sih kalau ada orang yang tahu smartwatch Amazfit Bip ya, ini mirip banget kualitas bahannya ya, dan apa namanya, resin gelasnya juga mirip banget, ada cembung-cembungannya gitu loh. Nah setelah begitu akhirnya gue beli si Q&Q, kok gue kurang puas. Biasanya gue puas banget sama Q&Q kan, biasanya gue selalu bilang Q&Q itu affordable banget gitu loh, harganya murah banget, di bawah Casio bahkan. Tapi setelah gue beli Q&Q, gue rasa kayak SKM ada momen dimana dia lebih bagus daripada Q&Q gitu, berapa modelnya gitu, nggak semua sih ya kan. Ya gue rasa SKM dia bisa sejajarin gitu, Casio, Q&Q juga ya kan. Walaupun mungkin beberapa orang berdebat Casio nggak mungkin dia bisa sejajarin, ada G-Shock, ada Casio Adidas, ada Casio 700 ribuan, pasti mereka lebih bagus. Ya betul, mereka lebih bagus, tapi kalian bandingin coba yang 100 ribuan, 200 ribuan dari Casio, bahkan bisa gue bilang hampir semuanya secara fitur kalah sama SKM yang 80 ribuan. Secara lampu kalah juga. Build quality resin bisa dibilang sejajar, bahkan hampir kalah juga gitu loh. Water resistant apalagi, yang ini SKM yang gue beli ini nih, yang 1866 itu dia ada 50 meter water resistance, sedangkan Casio biasanya di harga di bawah 200 ribuan kayak F11W itu cuma WR yang dibilang sih cuma 30 meter ya, walaupun ada banyak yang nyoba sampai di bawah diving dan segala macam masih bisa gitu. Tapi ya bisa dibilang ya secara kualitas mereka sebenarnya sejajar gitu loh. Nah tadi gue udah bilang kualitas mereka bagus sebenarnya kan, tapi sayang banget dengan kualitas dan mereka bisa bikin jam tangan mass produce banyak banget, tapi mereka justru pilih beberapa jam tangan model itu dikeluarinnya lazy homage. Itu yang gue nggak suka dari SKM sebenarnya. Tetap walaupun gue suka beberapa model SKM, itu adalah pendapat gue yang masih straight banget, gue nggak suka lazy homage itu. Kayak menurut gue kayak apa ya, kayak orang nggak punya kepribadian yang pasti aja gitu, dia ngikut-ngikut orang lain gitu loh. Ya bisa dibilang KW berkedok homas gitu kan, sebenarnya kan kayak gitu. Ya sayang banget sih SKM masih bikin jam tangan kayak gitu. Mungkin berapa pasar suka ya, orang masih nyari yang kayak Rolex, masih nyari yang kayak Omega bentukannya gitu, Seiko diikut-ikutin gitu ya kan. Orang berapa suka gitu, nyatanya banyak pasarnya apa namanya, demand-nya terhadap produk homas yang kayak gitu banyak gitu. Tapi ya gue rasa sih ya gue tetap nggak suka gitu loh. Ya, jadi mungkin itu aja sih pendapat gue untuk SKM sampai saat ini ya. Sejauh ini gue beli SKM, gue ke depan pengen beli lagi beberapa ya. Menurut gue jam tangan yang asik aja gitu, refreshing desainnya ya kan. Apalagi yang kayak gini-gini ya, maksudnya bukan yang lazy homage ya. Desainnya cukup refreshing, jadi bukan cuma sekedar ya beli Casio lagi ya kan. Digital kan yang murah ya Casio gitu kan. Timex pun udah harga 500 ke atas sebenarnya. Sisanya selain itu yang kayak Casio doang yang di harga under 1 juta yang main bener di jam tangan digital yang plug-plug gitu loh. Ya daripada Casio lagi F91W, F91W, A158, A168, apa F105 dan sebagainya kan makan bosen, bentuknya gitu-gitu aja gitu loh. Kita pengen yang agak modern, agak refreshing, desainnya yang agak berbeda gitu ya kan. Jadi ya SKM itu menurut gue jawaban yang tepat gitu. Harganya murah banget itu, under 1 juta, under 100 ribu kalian bisa dapet jam tangan yang oke gitu. Bahkan kalian misalnya bilang gue coba punya budget 300 ribu beli jam tangan SKM apa aja, kalian bisa dapat banyak banget jam tangan SKM, bisa dapat 4 bijian kalau kalian beli yang 70 ribuan gitu ya. Dan itu udah menjadi koleksi gitu. Jadi ya sebenarnya SKM bagus, tapi amat disayangkan dia masih bikin lazy homage. Itu doang sebenarnya yang amat disayangin sama SKM ya. Misalnya kalau nama brand dan sebagainya yang dulunya gue nggak suka, menurut gue dia bisa perbaikin dengan cara yang bikin reputasi yang bagus gitu. Jadi ya kita lihat aja ke depan SKM gimana. Ntar kalau mungkin dia suatu hari berubah gitu kan, gue bakal bikin video lagi terus gue kasih tau pendapat gue lagi gitu. Dan ya jadi itu ya video gue, pendapat gue tentang SKM gimana menurut kalian, SKM menurut kalian pas di hati kalian atau enggak gitu. Jadi ya itu ya video gue untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.